Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran hari pertama, Sabtu 17 Juli 2021. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akan memperkenalkan nama-nama guru yang mengajar IPA di kelas 8, yaitu 1. Ibu Aplonia Dadi SPD mengajar pada kelas 8A. 2. Ibu Yansye Wilahuki SPD kelas 8B dan C. Yang ketiga, Ibu Erna Y. Adu, SPD, Emling, Master Lingkungan, kelas 8 D, E, F, dan G. Dan keempat, Ibu Dr. Randa Agustina Tunai, saya sendiri, mengajar di kelas 8 H, I, J, dan K. Materi yang kita akan belajar bersama-sama pada semester ganjil dan khusus pada kelas 8 yaitu 1. Sistem gerak pada makhluk hidup. 2. Gerak benda dan gaya. 3. Usaha dan pesawat sederhana. 4. Struktur dan fungsi tumbuhan. 5. Sistem pencernaan manusia. 6. Zat aditif dan adiktif. Dan ketujuh, sistem peredaran darah pada manusia. Sistem gerak pada makhluk hidup, kita akan lihat kompetensi dasar. 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari materi ini, siswa akan mampu memahami 1. Mendeskripsikan fungsi sistem gerak atau sistem rangka pada manusia. 2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. 3. Mendeskripsikan struktur tulang manusia. 4. Mendeskripsikan jenis-jenis sendi. 5. Mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 6. Mendeskripsikan jenis-jenis otot. 7. Mendeskripsikan cara kerja otot. 8. Mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Dan yang ke-9, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Anak-anak, kita akan lihat peta konsep pada sistem gerak pada makhluk hidup. A. Sistem gerak pada manusia meliputi alat gerak pasif, yaitu berupa tulang atau rangka, persendian artikulasi, alat gerak aktif berupa otot, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. 1. Tulang atau rangka. Tulang atau rangka disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakan sendi tanpa adanya otot yang menempel pada tulang. Tulang tidak dapat bergerak. Fungsi tulang atau rangka. 1. Memberikan bentuk dan menopang tubuh. 2. Melindungi organ-organ vital, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak, dan melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak
aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. 4. Tempat pembentukan sel-sel darah merah. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia. 1. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 macam. A. Tulang pipa. Ciri-ciri tulang pipa: 1. Berbentuk tabung, berongga dan memanjang. 2. Terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis, terdapat pada kedua ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Anak-anak perhatikan gambar. B. Diafisis, terdapat pada bagian tengah tulang. Di dalamnya terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah, dan sumsum kuning berperan sebagai pembentukan sel-sel lemak. C. Cakra epifisis, terdapat di antara epifisis dan diafisis. 3. Terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang kaki, tulang ruas jari tangan dan jari kaki, tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang selangka. B. Tulang pipih. Ciri-ciri tulang pipih: 1. Berbentuk lempengan pipih dan lebar. Anak-anak perhatikan gambar. 2. Tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Di antara 2 lempengan terdapat sumsum merah. 3. Terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. C. Tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek: 1. Berbentuk seperti kubus atau bulat. 2. Berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. 3. Terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. D. Tulang tidak beraturan. Ciri-ciri tulang tidak beraturan: perhatikan gambar. 1. Merupakan gabungan dari berbagai tulang. 2. Tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi periosteum atau membran yang terdapat pada permukaan tulang. 3. Terdapat pada tulang rahang dan tulang ruas-ruas tulang belakang. 2. Berdasarkan tempatnya, tulang dibedakan menjadi 3 macam. A. Rangka kepala atau tulang tengkorak, yaitu cranium, nama latinnya. Tengkorak merupakan gabungan tulang pelindung otak dan pembentuk wajah. Nah, anak perhatikan gambar. 1. Tulang dahi. 2. Tulang ubun-ubun. 3. Tulang baji. 4. Tulang pelipis. 5. Tulang air mata. 6. Tulang hidung. 7. Tulang kepala belakang. 8. Tulang rahang atas. Dan yang ke-9, tulang rahang bawah. B. Rangka badan. Penyusun tulang rangka badan antara lain: 1. Tulang belakang atau vertebrata. Tulang belakang berfungsi sebagai pelindung organ dalam, penopang tubuh, dan tempat melekatnya tulang rusuk. Perhatikan gambar. 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Rasakan nomor-nomor yang terdapat pada gambar.
2. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Nah, Anak perhatikan gambar. 1. Bagian hulu, 2. Bagian badan, 3. Bagian tajuk pedang, 4. 7 pasang tulang rusuk sejati, 5. 3 pasang tulang rusuk palsu, 6. 2 pasang tulang rusuk melayang. C. Rangka anggota gerak terdiri atas 1. Tulang anggota gerak atas, 2. Tulang anggota gerak bawah. Nah, Anak perhatikan gambar. 1. Tulang selangka, 2. Tulang belikat atau scapula, 3. Tulang lengan atas atau humerus, 4. Tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil radius, 6. Tulang pergelangan tangan, 7. Tulang jari tangan atau falang, 8. Tulang usus, 9. Tulang duduk, 10. Tulang kemaluan, 11. Tulang paha atau femur, 12. Tulang lutut atau patella, 13. Tulang betis atau fibula, 14. Tulang kering atau tibia, 15. Tulang pergelangan kaki atau tarsal, 16. Tulang telapak kaki, dan terakhir 17. Tulang jari kaki atau falang. Struktur tulang. Struktur tulang. 1. Nama tulang spon. Tulang spon, tulang yang kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang jadi ringan, terdapat di daerah ujung tulang. 2. Tulang kompak atau tulang keras. Suatu lapisan tulang yang keras dan kuat mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. 3. Pembuluh darah. Fungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. 4. Sumsum. Terdapat pada saluran di tengah tulang panjang. Sumsum merah. Tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spon. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. 5. Periosteum. Bagian paling luar yang berfungsi melekatkan otot. 6. Tulang rawan atau kartilago. Lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang terdapat pada ujung-ujung tulang panjang. 2. Persendian atau artikulasi. Hubungan antar tulang disebut sendi. Jenis-jenis sendi. Menurut sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam. 1. Sinartrosis atau sendi mati. Sendi yang tidak dapat digerakkan. Terdapat pada tulang tengkorak. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Terdapat antara sesama tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, antara ruas-ruas tulang belakang, antara tulang rusuk
dan persendian tulang rusuk dengan tulang dada. 3. Diartrosis atau sendi gerak. Persendian yang memungkinkan gerakan lebih bebas yang dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sendi peluru, 1, 2 sendi pelana, 3 sendi engsel, 4 sendi putar, 5 sendi geser. 2. Macam-macam sendi gerak atau diartrosis. A. Sendi peluru. Nah, Anak perhatikan gambar. Persendian yang memungkinkan salah satu tulang bergerak ke semua arah dalam ruang yang dimiliki sendi lainnya. Bentuk sendi ini yang satu seperti bonggol dan satu lagi seperti mangkok. Contoh, 1. Hubungan antar tulang lengan atas dan tulang belikat. 2. Hubungan antara tulang gelang panggul dan tulang paha. B. Sendi engsel. Persendian yang memungkinkan gerak ke satu arah, maju mundur. Contoh, 1. Persendian pada lutut. Perhatikan gambar. 2. Persendian pada siku. Persendian antar ruas jari tangan. C. Sendi pelana. Persendian yang dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu ke muka, ke belakang, dan ke samping. Perhatikan gambar. Contoh sendi pelana, yaitu hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Persendian tulang tumit dan tulang kering. D. Sendi putar. Perhatikan gambar. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar atau rotasi di mana salah satu tulang berputar terhadap tulang lain yang berfungsi sebagai porosnya. Contohnya, hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas, persendian tulang hasta dan tulang pengumpil. E. Sendi geser. Perhatikan gambar. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. 3. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. 2. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. 3. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan atau pengerutan dan mengeras. Sedangkan pada saat relaksasi, otot akan menggenur dan kembali ke ukuran semula. 4. Kontraksi dan relaksasi pada otot menimbulkan suatu gerakan. Jenis otot. Berdasarkan struktur dan jenisnya, ada 3 macam otot, yaitu, Anak perhatikan gambar, bentuk, nama otot polos, karakteristik, berbentuk gelondong, meruncing kedua ujungnya, dan bagian tengahnya membesar. Letak, terletak pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Setiap sel mempunyai satu inti dan terletak di tengah. Misalnya saluran pernapasan, saluran pencernaan. Bekerja di luar kesadaran, saluran reproduksi, kontraksinya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada pembuluh darah dan getah bening. Otot lurik, perhatikan gambar, karakteristiknya berbentuk silinder atau seperti tabung dan ujungnya tumpul. Setiap sel mempunyai banyak inti yang terletak di tepi sel, bekerja di bawah kesadaran.
Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Letaknya dan menempel pada tulang atau rangka. Otot jantung berbentuk silinder, bercabang, dan menyatu. Setiap sel mempunyai satu inti yang terletak di tengah. Bekerja di luar kesadaran, kontraksinya kuat, berirama, dan tahan terhadap kelelahan. Letaknya pada jantung. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu otot sinergis. Otot sinergis adalah otot-otot yang saling bekerja sama, artinya otot-otot tersebut berkontraksi dan bereaksi bersama-sama. Contoh otot sinergis. Perhatikan gambar. A. Otot-otot pronator yang mengakibatkan gerakan pronasi atau menelungkupkan telapak tangan. B. Otot-otot supenator yang mengakibatkan gerakan supinasi atau menelentangkan telapak tangan. C. Otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. D. Pada otot-otot yang membuat gerakan berputar seperti pada otot leher dan otot bahu. 2. Otot antagonis. Otot antagonis adalah dua otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila otot yang satu berkontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contoh otot antagonis, perhatikan gambar. A. Gerakan fleksi atau mengangkat lengan bawah terjadi karena otot bisep berkontraksi, sedangkan otot trisep berrelaksasi. B. Gerak ekstensi, menurunkan lengan bawah, terjadi karena otot bisep berrelaksasi, sedangkan otot trisep berkontraksi. Demikian materi pertemuan kita hari ini, dan materi yang berikut adalah gangguan pada sistem gerak pada manusia dan gerak pada tumbuhan dan hewan. Sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.